Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 21 Mei 2022, pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menegaskan kepada para muridnya, pada ke-12 rasulnya pada malam perjamuan terakhir, bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Apa yang mau Yesus katakan? Yesus juga menegaskan dalam bacaan Injil yang sama hari ini, bahwa kalau dunia membenci para murid, Rasul Yesus, Yesus mengingatkan bahwa dunia telah terlebih dahulu membenci dia. Apa yang mau dikatakan secara keseluruhan oleh Yesus? Yesus mau katakan bahwa para rasul Yesus, para murid Yesus akan mengalami penderitaan, akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai pewarta Yesus Kristus, sebagai pewarta Injil. Tetapi juga dalam Injil yang sama Yesus tegaskan bahwa penderitaan yang akan dialami oleh mereka tidak lebih hebat dari penderitaan yang dialami oleh Yesus. Sementara dalam bacaan yang pertama, pengalaman dari Paulus dan Silas, atau apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, seperti misalnya mensosialisasikan keputusan-keputusan yang terjadi di Yerusalem tentang banyak hal, tentang sunat dan lain-lain sebagainya. Mereka menyampaikan itu kepada umat yang menjadi percaya kepada Kristus. Dan ini menjadi sangat penting, maksudnya supaya semua yang percaya kepada Kristus yang pada saat itu masih muda umur iman mereka, supaya mereka mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Dan yang kedua yang juga ditegaskan dalam bacaan pertama yang dilakukan oleh Paulus dan Silas adalah mereka selalu mendengarkan Roh Kudus dalam melaksanakan karya pewartaan mereka, pewartaan Injil itu. Saudari dan saudara terkasih, maka apa yang dikatakan dalam kedua bacaan liturgi hari ini sangat relevan untuk kehidupan orang beriman zaman ini, untuk kehidupan beriman kita. Apa yang disampaikan dalam kedua bacaan liturgi hari ini sungguh punya relevansi yang sangat erat dengan kehidupan menggereja kita, dengan kehidupan sebagai orang yang mewartakan Kristus. Yang pertama, saya dan Anda, kita semua harus ingat, kita pasti akan mengalami kesulitan dan penderitaan karena karya pewartaan kita. Atau Yesus juga menegaskan, kita akan mengalami kesulitan dan penderitaan karena nama Yesus Kristus, karena iman kita. Ini perlu kita ketahui.
supaya kita tidak kaget manakala kita mengalami penderitaan hanya karena kita adalah orang yang percaya. Benar toh? Kalau kita membuka mata kita lebar-lebar, mendengarkan banyak cerita, di mana-mana para pengikut Yesus selalu mengalami penderitaan. Artinya, apa yang dikatakan Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu benar adanya. Dan ini supaya kita sadari. Sehingga kita sudah harus mempersiapkan diri dan hati kita. Tidak ngomel. Karena itu semua telah dikatakan Yesus. Bukan hal yang baru. Kalau sekiranya kita menghendaki supaya hidup aman-aman saja sebagai pengikut Yesus, rasanya tidak mungkin. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa kita akan mengalami penderitaan. Kita akan dibenci oleh dunia. Oleh mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Karena kita adalah pengikut Kristus. Yang kedua, dari bacaan yang pertama, itu sangat juga penting dan relevan untuk kehidupan menggereja kita. Kita diminta untuk selalu mensosialisasikan apa yang menjadi keputusan dalam sebuah persekutuan. Di tingkat keuskupan misalnya, di tingkat paroki misalnya, di tingkat dekanat misalnya. Apa yang diputuskan di atas itu harus disosialisasikan, harus disampaikan kepada akar rumput, kepada umat di tingkat yang paling bawah, supaya kita secara bersama-sama dalam sebuah persekutuan mengetahui dinamika kehidupan menggereja. Supaya dengan mengetahui apa yang diputuskan, kita diharapkan untuk menghayatinya dengan baik pula. Namun kita harus akui juga banyak kali yang diputuskan di atas tidak sampai ke tingkat akar rumput. Macet. Bisa terjadi beberapa kemungkinan. Para agen pastoral di tingkat lingkungan wilayah misalnya, di tingkat paroki misalnya, sudah menyampaikan itu. Tapi banyak umat yang acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan itu. Tapi juga ada kemungkinan apa yang diputuskan disimpan saja. Tidak disampaikan, tidak disosialisasikan. Sehingga apa yang menjadi keputusan dalam sebuah persekutuan atau yang berguna untuk kehidupan dalam persekutuan hanya menjadi sebuah keputusan karena tidak mengumat. Bisa juga seperti itu. Hal yang lain yang penting dalam kehidupan menggereja atau menjadi orang yang berkarya mewartakan Injil, yakni selalu mendengarkan Roh Kudus. Kemana saja Roh membimbing ke sana. Semua orang yang berkarya mewartakan Injil harus mengarahkan hidupnya. Sama seperti Paulus dan Silas yang kena Roh Kudus. Mereka tinggalkan apa yang menjadi rencananya dan mereka pergi ke Makedonia. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mendengarkan Roh Kudus, ada sekian banyak Makedonia yang ada di sekitar kita dan kita dipanggil untuk ke sana. Ketika ada orang sakit, kita dipanggil untuk ke sana. Ketika ada persoalan di lingkungan, kita dipanggil untuk ke sana. Ada sekian banyak hal menjadi dalam tanda petik Makedonia, di mana kita harus ke sana, harus terjun ke sana untuk menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan menggereja. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi ini memberikan inspirasi untuk kita dalam kehidupan menggereja, dalam melaksanakan karya-karya kerasulan kita. Tuhan memberkati.